ketika itu tahun 2001 saya bertemu dengan seorang tokoh gitu, seorang tokoh musik legend katakanlah di Indonesia. Saya banyak berdiskusi. Beliau bernama Leo Christie, yang saya bertemu secara tidak sengaja di daerah Kalimantan Timur, di Tenggarong. Saya bertemu dengan beliau dan berdiskusi tentang banyak hal, terutama di wilayah musik kreatif atau tentang pengalaman beliau juga. Saya mencoba menimba di situ. Ada satu fenomenal yang menarik di situ ketika diskusi dan juga proses bersama. Leo Christie secara spontan membuat nama gitu. Awalnya bukan Atmoskestra gitu, tapi Atmos Atmoskestra. Konsep Atmoskestra itu berbeda dengan frame di beliaunya dengan saya gitu. Dalam artian berbeda, artinya itu versi beliaunya gitu. Cuman secara brand kemudian saya mencoba untuk mengadaptasi gitu ya, mengadaptasi tentang konsep general bahwa di situ ruang orkestrasi ya, ruang orkestrasi yang notabene-nya alat atau instrumennya itu berasal secara source itu berasal dari musik-musik tradisi. Kemudian secara nama saya hanya menambahi art gitu ya, bukan art gitu tapi art Atmoskestra. Menurut interpretasi saya sesuaikan dengan era kekinian. Saya mencoba untuk bermain solo pada saat di Bali dulu. Saya menggunakan sampling gitu, dan kemudian saya respon dengan permainan instrumen-instrumen tradisi. Selbst einfach mal vorstellen. Hallo, Washington. Pada suatu saat 2005 saya mendapat kesempatan untuk diundang ke acara Rainbow Festival di Jerman ya, di mana modelnya adalah gathering musisi yang di situ memang concernnya di world music. Selama proses di Jerman, saya selain ikut diundang oleh untuk ikut Rainbow Festival itu juga, di lain waktu gitu kan, setiap Sabtu dan Minggu saya mencoba untuk ngamen. Artinya ngamen bukan sembarang ngamen seperti ya, saya tetap formatnya ngamen di jalan gitu. Jadi di sana itu kita hanya dikasih waktu setiap durasi ngamen itu hanya 45 menit, dan itu harus pindah titik gitu, dan sebelum secara prosedural kita akan dapat semacam izin ya, dan juga peta mengamen ketika di sana. Konsep musikal yang coba saya mainkan di sana itu sebetulnya embrio dari adanya tentang grup Atmoskestra ini sebetulnya. Itu menjadi hal yang menarik. Bahwasannya sebetulnya justru rasa nasionalisme yang saya lakukan melalui musik gitu. Rasa nasionalisme itu ternyata bisa tumbuh ketika kita berada di luar negara kita, nikah gitu. Dan pasca pulang dari sana, saya kemudian diskus dengan
komunitas saya di Malang gitu. Kenapa saya memilih Malang? Malang sangat cocok secara atmosfer gitu kan, ya kondusif kotanya dan juga enak lah untuk dibuat proses gitu kan. Waktu di awal ditawarin sama Mas Reddy, ya awalnya karena aku melihat di situ ada sebuah musik ini membawakan alat musik etnik, jadi ada gamelannya, tapi juga membawakan digabung dengan alat musik yang modern, ada keyboard juga di situ, kemudian ada saxophone. Jadinya saya merasa ini adalah sesuatu musik yang baru yang membuat saya jadi interest kayak gitu. Karena itu memang ketika masuk di Art Orchestra itu menjadi salah satu interest. Oh, ada ya musik yang seperti ini. Secara konsep musikal itu tetap source-nya itu atau asal dari bunyi-bunyian yang kita ekspor itu tetap basicnya etnis, tapi kita collaborate atau kita mix dengan beberapa sampling synthesizer katakanlah semacam itu, atau dan juga dengan teknik looping gitu. Secara personel banyak yang keluar masuk gitu kan, bahwasannya secara brand tetap Art Orchestra tetap menggunakan Art Orchestra, tapi secara personil bisa keluar masuk, dan benang merahnya itu tetap dengan menggunakan konsep neo digital ini gitu, yang secara teknis dengan menggunakan sampling dan looping itu. Secara player didukung oleh teman-teman yang sangat-sangat muda gitu ya, sangat-sangat muda, ada yang masih kuliah, terus ada yang masih SMA kelas 1 di situ. Dan ini sebuah perkembangan yang luar biasa, artinya secara player teman-teman di tataran muda juga antusias untuk berproses di Art Orchestra gitu. Jadi memang sepertinya ada kesulitan bagi para pemusiknya untuk menyatukan dua aliran musik, dua tangga nada musik ini. Jadi kemudian yang aku pernah lihat di buku mereka itu akordnya jadi tidak karuan. Pada awalnya sulit sekali karena secara teknikly saya bermain dalam musik rock dengan power yang besar, sedangkan di sini tuntutannya adalah bermain rasa, berproses dengan Art Orchestra ini suatu bentuk musik yang tidak pernah saya lakukan gitu loh. Jadi ketika musik looping itu menjadi sesuatu yang jadi patokan, nah ini yang harus saya sesuaikan dengan permainan saya. Nah itu yang menjadi sesuatu yang unik di situ. Musikalitas dari Art Orchestra sendiri juga kan memadukan alat tradisional seperti gamelan, juga musik modern juga, terus ditambah dengan looping. Jadi bagaimana kita bisa memixkan ketiga unsur tersebut. Ya ini Art Orchestra punya suatu kekuatan ya Mas ya, dimana kekuatannya itu ya seperti dalam musik looping yang hidup itu kita bisa mengisi pentatonis dan diatonis tadi, bagaimana kita membawakannya dalam satu nafas. Ini menjadi warna Art Orchestra akhirnya gitu. Sehingga teman-teman yang berproses di Art Orchestra itu kadang saya awal pasti memberikan prolog bahwa jangan membawa identitasnya secara secara musik. Ada yang bermain rock, ada yang main blues, ada yang jazz, atau coba ditaruh dulu gitu bahwa ini adalah warna Art Orchestra gitu.
tujuan dari kenapa orkestra ini ada gitu kan, dan harus ada. Ini sebagai balancing, penyeimbang aja, karena sekarang semua mengikuti tren, semua industri segalanya gitu kan, dan segmen apresiasi dari musik semacam ini juga terbatas. Tapi bagaimana ini bisa menjadi penyeimbang aja, penyeimbang. Bahwasannya terutama di Malang juga punya ruang semacam ini.